Mau lihat di mana? Marilah kita mulai acara ibadah keluarga memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Paskah pertama. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan besar bagi orang-orang percaya. Yesus Kristus sudah bangkit. Ia menang. Maut sudah dikalahkan. Keraguan berganti menjadi kepastian. Kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Sekalipun kita diikuti keharuan dan kesedihan karena badai pandemi corona menerpa hidup kita, namun pengharapan keselamatan telah datang di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita tetap bersyukur dan menyerahkan diri di hadapan Tuhan melalui ibadah Paskah ini. Selamat Hari Paskah bagi kita. Selamat Paskah, Kristus Tuhan terbangkit, membangkitkan harapan kita. Dengan sukacita, marilah kita memuji Tuhan karena kebangkitan anaknya Tuhan Yesus telah menaklukkan kuasa kubur. Dengan bernyanyi dari buku nyanyian KKBP nomor 624 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Janganlah takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah. Aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya.
berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi penyanyian HKBP 93 ayat 1. Hukum Taurat dalam ibadah Pesta Paskah hari ini tertulis dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin pada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami melakukan sesuai dengan ilmu-Mu. Amin. Kita bernyanyi penyanyian HKBP nomor 89 ayat 1. Marilah kita berdoa untuk mengampuni dosa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta pengampunan segala dosa dan kejahatan kami. Ya Tuhan, kami sering berlaku seperti para murid, takut, khawatir, karena kami melupakan janji-janji-Mu yang Engkau teguhkan melalui kebangkitan-Mu. Badai virus corona ini membuat kami takut dan cemas akan kelanjutan firman kami. Tiada semakin sulit. Kami bertanya-tanya, di manakah Engkau Tuhan? Kami ragu atas kuasa-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kepada semua orang yang sungguh-sungguh dan tulus dalam pengakuannya, dengarlah firman Tuhan. Jangan
akan takut, karena Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya Tuhan, kami juga sering bersikap seperti Thomas yang meragukan kebangkitan-Mu dan yang menuntut bukti kuasa kebangkitan-Mu dalam menghadapi masalah kehidupan kami. Sungguh kami tidak menyangka akan seperti ini ya Tuhan. Dahsyatnya pengaruh corona atas kehidupan kami. Kami berada di rumah bukan berbicara. Ada jarak di antara kami. Korban semakin bertambah, bahkan kehilangan nyawa. Tuhan, ampuni dosa kami. Kami sudah lemah selama ini. Kami jauh dari Tuhan. Kasihanilah kami umat-Mu ini. Karena itu percayalah, sama seperti Kristus telah bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Namun bertobatlah, akuilah dosa-dosamu. Ya Tuhan, kadang-kadang kami mengampuni dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala
yaitu dari Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan engkau pada hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah perkataan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dengan punya penyanyian KTP 92 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana telah memasuki iman seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Raja langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama di dalam doa.
Kami memuji dan memuliakan Engkau yang Allah Bapa yang terkasih melalui anak Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang memuji dan menyembah Engkau melalui ibadah Paskah, memperingati hari kebangkitan-Mu dari kematian. Ya Tuhan Yesus, kami juga bersyukur walaupun kami tidak dapat berjumpa dengan jemaat, kami tidak bisa beribadah di gereja-Mu, tetapi kami yakin Tuhan kuasa-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena kami masih Tuhan izinkan untuk mendapatkan nafas kehidupan, mendapatkan kesehatan yang daripada Tuhan. Dan kami masih Tuhan izinkan untuk dapat beribadah memuji Engkau, sekalipun kami memuji Engkau dari rumah kami ya Tuhan. Tetapi biarlah kami juga merasakan bahwa kasih-Mu juga senantiasa melindungi dan melimpahi kami. Kami bersyukur buat kematian dan kebangkitan Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari dosa, yang telah memberikan kami anugerah kehidupan yang kekal. Biarlah Tuhan kami boleh merespon kebaikan Tuhan dan penyelamatan Tuhan dalam hidup kami. Kalaupun saat ini ya Tuhan kami izinkan untuk mengalami berbagai-bagai tantangan, kesulitan, terlebih ya Tuhan virus corona COVID-19 yang sedang menyerang dunia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyadari mungkin karena berbagai-bagai dosa yang telah kami laksanakan, yang telah kami lakukan, tetapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus kami juga yakin bahwa Tuhan akan meluputkan kami dari bencana ini ya Tuhan. Kami hanya memohon kepada Tuhan kiranya kuasa-Mu yang nyata boleh menghalau segala virus-virus, terlebih virus COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, sehingga dunia ini boleh kembali bersih dan kami manusia boleh kembali sehat, menikmati keadaan yang baik, menikmati udara yang baik, dan kami boleh kembali melaksanakan segala aktivitas kami ya Tuhan, baik dalam pekerjaan kami sehari-hari, terlebih kami dapat kembali bersama memuji dan memuliakan Engkau di rumah-Mu ya Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, ada banyak korban yang menjadi korban dari COVID-19 ini, banyak jemaat, banyak manusia yang telah meninggal dunia, dan juga banyak orang-orang yang sudah terserang oleh virus ini. Ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu, biarlah juga kuasa-Mu Engkau nyatakan, tangan-Mu yang berkasih ya Tuhan yang boleh menyembuhkan seluruh jemaat, seluruh manusia yang sedang dilanda, yang terserang oleh COVID-19, bahkan yang sedang diisolasi ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh menyelamatkan mereka, yang menyembuhkan mereka semuanya. Kami juga berdoa buat seluruh tenaga medis yang bekerja untuk menjadi perawat yang menangani para korban-korban COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau juga memberikan kekuatan kepada mereka, menghindarkan mereka dari serangan virus itu, sehingga mereka ya Tuhan boleh menjalankan tugas mereka dengan baik, dan mereka juga boleh menyelesaikan segala tugas mereka dengan baik ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih mereka, bahkan mungkin karena korban COVID-19. Kiranya penghiburan yang daripada Tuhan boleh menghibur mereka dan boleh kembali membuat mereka bersukacita dan memberikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan di kemudian hari. Ya Tuhan, berkati juga pemerintah kami yang sedang berjuang untuk menangani bencana ini, sehingga mereka juga boleh dengan bijaksana untuk membuat segala keputusan dan membuat segala daya upaya untuk dalam penyembuhan dan memperbaiki atau menyembuhkan orang-orang daripada serangan COVID ini ya Tuhan, sehingga pemerintah kami juga Kau berikan kebaikan, Kau juga menjaga mereka dari serangan itu, dan juga Kau berikan kebijaksanaan sehingga apapun yang dilaksanakan di negara kami secara khususnya itu boleh membawa kebaikan bagi kami rakyatnya ya Tuhan. Kami juga berdoa seluruh jemaat-Mu, secara khusus jemaat HKBP dan secara khusus jemaat Resort Pekanbaru ini dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami yakin kuasa-Mu juga tetap bersama dengan mereka. Biarlah Tuhan memberikan sukacita, memberikan kesehatan, kekuatan, menghindarkan mereka dari segala sakit penyakit,
sejahtera dari Allah Bapa yang menguasai dan melampaui segala akal, hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Shalom untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat HKBP Saresol Pekanbaru dimanapun pada saat ini berada, dimanapun pada saat ini merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kami percaya kuasa Paskah, kuasa kemenangan Kristus akan memenangkan semua perhalangan dan semua jemaat HKBP Pekanbaru, Saresol Pekanbaru dimanapun kita berada. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pesta Paskah yang pertama pada hari ini, yang terambil dari Evangelium Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Begini firman Tuhan. Kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat ini berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia menyuruh kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada kamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam begini. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Sampai sana pembacaan firman Tuhan. Salam Paskah, salam kemenangan, salam kehidupan. Tiada arti perayaan Natal, tiada arti perayaan Jumat Agung jika tidak ada perayaan Paskah. Tiada artinya kita begitu hebat, begitu semangat merayakan, memesrakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, kalau toh dia berakhir pada kematian. Karena kita tahu semua yang hidup pasti mengalami kelahiran, dan semua yang lahir pasti akan mengalami kematian.
Namun berbicara tentang kebangkitan Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang pertama terjadi tentang kebangkitan dari kematian, baru kebangkitan kemenangan daripada Tuhan Yesus. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 20, bahwa sungguh benar kebangkitan Yesus dari mati itulah kebangkitan anak sulung dari orang-orang meninggal. Artinya kebangkitan kemenangan Tuhan Yesus dari kematian itulah yang pertama sekali terjadi sejak dunia ada sampai pada kebangkitan Tuhan Yesus. Itu membuktikan bahwa perjalanan orang-orang percaya, bahwa perjalanan orang-orang Kristen bukan berakhir pada kematian, bahwa kehidupan orang-orang percaya, bahwa kehidupan orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus bukan berakhir pada liang kubur, bukan berakhir pada sejarah kematian, bukan. Maka selalu kita melihat dalam setiap kuburan orang Kristen selalu dibuat salib, dan pada salibnya dituliskan di sorga mana dia, di sini beristirahat. Artinya ada waktu, ada saatnya bahwa orang-orang percaya dia akan bangkit, dia akan keluar, dia akan bangun dari tempat di mana dia dikubur. Hanya kuburan adalah peristirahatan sementara. Dia akan melanjutkan perjalanannya sebagaimana Yesus yang melanjutkan sejarah perjalanannya dari kubur sampai ke surga. Akhir perjalanan orang Kristen adalah surga. Tentu apa yang diingatkan oleh Paskah untuk kita pada hari ini, walaupun kita harus merayakannya dalam keluarga kita masing-masing, oleh karena situasi, oleh karena virus corona, namun sehebat apapun corona untuk menutup gereja, pintu-pintu gereja, namun tidak punya kuasa untuk menutup kuburan Yesus supaya jangan terbuka. Jikapun gereja 9 Desember bahkan baru ditutup, tapi kita percaya lebih 3.000 gereja kecil menyatakan, mengibarkan bendera kemenangan dan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu setiap keluarga anggota jemaat HGB baru, mereka membuka pintu rumah mereka, mereka mengibarkan kemenangan Tuhan Yesus. Jika mereka tidak bernyanyi di gereja, tetapi mereka bernyanyi di gereja-gereja kecil. Artinya, gong daripada kebangkitan Tuhan Yesus bukan berarti berhenti. Justru semakin banyak gereja-gereja kecil, semakin banyak ibadah-ibadah yang mengibarkan dan menyatakan bahwa kuburan telah kosong, Yesus telah bangkit, Yesus telah menang, kehidupan telah dihadirkan untuk orang-orang percaya. Berarti kebangkitan Tuhan Yesus membangkitkan semangat dari setiap keluarga, membangkitkan semangat orang-orang Kristen bahwa akhir perjalanan daripada orang-orang Kristen bukan pada kuburan, bukan berhenti di sana, namun kita harus melanjutkan perjalanan kita menuju surga sebagai tujuan akhir daripada perjalanan kita.
Karena kita tidak bisa melakukan Jumat Agung di gereja, melakukan perjamuan kudus, juga melakukan buah-buah hijau, juga ibadah pemanahon di gereja. Namun harus kita lihat dari sisi positifnya. Mungkin tadinya hanya satu atau dua orang yang ikut beribadah, yang datang ke gereja, yang menyanyikan nyanyian Paskah, kemenangan-kemenangan Yesus. Tapi di saat kita beribadah dalam keluarga kita masing-masing, mulai dari anak kecil sampai orang tua, kita semua sama-sama menyanyikan, bersukacita, menyatakan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah pasti bahwa salib Kristus bukan hanya tertancap lagi di bukit Golgota di Timur Tengah sana. Bahwa salib Kristus bukan hanya tertancap lagi di gereja-gereja kita masing-masing, tapi salib Kristus sudah tertancap dan berdiri di dalam keluarga kita masing-masing, menggambarkan bahwa perdamaian itu menjadi milik setiap keluarga. Kemenangan itu menjadi milik setiap keluarga. Berarti keluarga-keluarga kita, gereja-gereja kecil tempat kita beribadah adalah keluarga yang sudah dimenangkan, yang sudah diselamatkan dan dihidupkan oleh kemenangan dan kehidupan Tuhan Yesus. Amin. Itu yang menyelamatkan kita. Itu yang menyelamatkan kita. Dan kita harus berterima kasih kepada Tuhan jika Tuhan masih memberikan tempat untuk kita beribadah, walaupun kita harus tinggal di gereja kecil yang sangat bermakna, yang sangat berarti bahwa kedatangan Kristus adalah untuk keluarga kita masing-masing, dan kita semua menyambut, dan kita semua bersukacita, dan semua kita ikut juga dimenangkan oleh kemenangan Kristus. Tentu setelah ibadah perayaan Paskah harus membawa nuansa baru untuk kita semua, harus membawa semangat baru untuk kita semua, dan harus membawa harapan baru untuk kita semua. Karena kita bukan bertuhankan Tuhan yang mati, karena kita bukan bertuhankan Tuhan yang di dalam kubur, tetapi kita adalah orang-orang yang bertuhankan Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang, Tuhan yang bersurga. Semoga kita semakin semangat, semakin termotivasi, karena kita punya Tuhan, Tuhan yang sudah memenangkan kehidupan. Dan jadilah pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, menjadi keluarga yang menang, pribadi pemenang. Sehebat apapun, sekuat apapun COVID-19 tidak akan mampu menutup pintu surga, tidak akan mampu menutup pintu kuburan orang-orang percaya. Namun kekuatan, kehebatan, kemenangan Yesus jauh lebih hebat, jauh lebih kuat daripada kehebatan COVID-19. Bersukacita dalam kemenangan Kristus, karena kita sudah menjadi orang-orang menang. Firman Tuhan mengatakan, kuburan telah kosong, kuburan sudah tiada baris lagi, karena Tuhan kita sudah bangun, sudah bangkit, dan sudah hidup kembali. Marilah menjadi orang-orang yang bangkit dan hidup dalam kemenangan Kristus. Amin. Kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami pujikan karena dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang menang, Tuhan kami yang bangkit. Inilah kami anak-anak-Mu yang ikut merayakan kemenangan dan kebangkitan Tuhan kami, walaupun kami harus beribadah dalam gereja kecil, yaitu keluarga kami, yaitu rumah tangga kami, namun kami percaya, kami semangat bahwa keluarga kami, bahwa rumah tangga kami menjadi keluarga yang ikut mengibarkan bendera kemenangan Kristus, bendera kebangkitan Kristus, dan bendera kehidupan Kristus. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga pemenang yang selalu bangkit, selalu bersemangat, dan hidup dalam kemenangan. Karena kami punya Tuhan, bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang kalah, tapi kami punya Tuhan yang menang, punya Tuhan yang hidup. Sehebat apapun kuasa COVID-19, kami tidak akan ditundukkan, kami tidak akan dikalahkan, karena kami sudah disemangati, sudah dikuatkan, sudah dikuasai roh kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebangkitan-Mu menjadi kebangkitan kami, kemenangan-Mu menjadi kemenangan kami. Di dalam kasih setia-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dan memberikan persembahan yang dibuat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan bersumber dari segala karunia yang menimpa dalam kehidupan kami masing-masing. Sebuah hadiah daripada karunia ini, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terima dan berkatlah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami berkenan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu karena Engkau telah memaafkan dosa dan menolong karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kehidupan kami supaya kami berharapan yang hidup karena Tuhan kita. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkau telah memimpin kami dan kami adalah penolong. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami untuk memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang